Shalom, selamat malam Romo Nano, selamat malam para peserta webinar yang terkasih, para suster, ibu bapak, dan rekan-rekan muda dimanapun berada. Salam sehat, penuh semangat, berkat, sukacita, dan damai sejahtera menyertai kita semua. Senang sekali kita semua berada pada ruang yang sama, ruang webinar bersama Romo Nano. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam webinar seri Simon Petrus. Terima kasih untuk kesetiaannya terus mengikuti webinar seri ini. Malam ini kita semua memasuki seri yang ketiga yang mengangkat tema Simon Petrus melihat sang guru pengajar. Sebenarnya bagaimana persepsi Simon Petrus terhadap Yesus gurunya? Dan magnet apa yang dipunyai sang guru sehingga Simon Petrus mau mengikutinya dan menjadi muridnya. Baiklah, sesaat lagi kita akan mengikuti pembelajaran malam ini, namun izinkan saya untuk mengingatkan kembali tentang tata tertib selama acara ini berlangsung. Mohon untuk rename atau mengganti nama dengan nama saat pendaftaran. Mohon untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, dan bila ada pertanyaan yang hendak diajukan, silakan untuk menyampaikannya melalui direct chat ke 00 Q&A. Baiklah, peserta webinar yang terkasih, marilah kita membuka webinar malam ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas hari-hari dan rahmat kebaikan-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau selalu hadir menemani perjalanan hidup kami, seperti yang Engkau lakukan terhadap perjalanan hidup Simon Petrus. Jangan tinggalkan kami ketika kami melupakan-Mu. Bukalah serta terangilah selalu hati dan budi kami, agar mampu menerima karunia Roh Kudus-Mu. Ampunilah kami ketika masih gagal memahami kasih kehadiran-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada malam ini melalui Romo Nano, kami akan diajak untuk secara khusus makin memahami panggilan-Mu kepada kami masing-masing. Siapkanlah hati kami, ya Tuhan, agar mampu mendengar, menghayati, dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan kami diciptakan. Jadikanlah kami murid-Mu yang sejati, bukan hanya sebagai pengagum atau pengikut belaka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi Romo Nano, agar ia menjadi suara-Mu sendiri yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Buatlah hati kami, para peserta webinar ini, untuk menjadi makin terbuka, sehingga mampu memperoleh terang dan rahmat-Mu untuk mendengar dan menyelami ajaran-ajaran-Mu. Berkatilah pertemuan Zoom kami ini, dan lancarkanlah seluruh jaringan internet, agar webinar ini dapat berjalan dengan baik tanpa halangan. Hanya kepadamu Allah Bapa, bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala puji dan hormat untuk selama-lamanya. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, para peserta webinar yang terkasih, ini kita sampai pada acara utama, yaitu webinar seri Simon Petrus, seri yang ketiga, mengangkat judul Simon Petrus melihat sang guru pengajar. Kami persilahkan kepada Romo Agustinus Setio Darmono yang akrab kita sapa dengan Romo Nano untuk memaparkan materinya. Silakan Romo. Ibu Lili yang baik, terima kasih banyak atas waktu yang disediakan bagi saya.
para peserta webinar Simon Petrus yang saya kasihi, selamat malam. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Saya sebelum memulai webinar yang ketiga ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengingat sebentar pertemuan 2 minggu yang lalu, di mana belajar dari Simon Petrus, kita mencoba melacak pengalaman didatangi, dipilih dan dipanggil, dilibatkan dalam karya, diutus dan diberi kuasa oleh Tuhan. Sebelumnya saya akan memberi info yang penting. Saat ini kondisi Klaten itu hujan rintik-rintik. Biasanya kalau hujan begini, kualitas internet di Kabupaten Klaten ini kurang bagus. Maka nanti kalau saya terpental, masuk lagi, terpental, masuk lagi sampai 3 kali, maka nanti teman-teman panitia akan menampilkan rekaman dari presentasi yang ketiga ini. Semoga hal itu tidak terjadi, maka kita berharap saluran internet di Kabupaten Klaten ini berjalan dengan baik, paling tidak sampai jam 10 malam. Saudara-saudariku yang terkasih, saya berterima kasih banyak ya, karena jumlah partisipan, jumlah peserta webinar yang menulis refleksi dan mengirimkan pada saya itu masih stabil. Ada tambahan 1-2, itu 125. Saya sudah bekerja keras membaca 76 tulisan dan sudah saya tanggapi. Melalui tulisan yang kedua, saya semakin bersyukur bahwa banyak di antara kita itu yang sungguh-sungguh serius berefleksi. Dan lebih-lebih saya bersyukur karena para peserta yang mengirimkan tulisan kepada saya itu saya lihat sudah menemukan Allah dalam sejarah hidupnya. Maka saya terus mendukung teman-teman yang sudah menulis ini untuk konsisten menulis dan mengirimkan kepada saya. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka masih ada 50 tulisan yang belum saya baca. Pasti akan saya baca dan saya tanggapi dalam waktu dekat ini. Jadi jangan bingung, jangan penasaran, apakah saya tidak berkenan? Bukan, saya berkenan, hanya keterbatasan waktu, sehingga saya tidak mampu memenuhi target hari ini selesai. Saudara-saudari, dari tulisan-tulisan Anda, saya mau meneguhkan Anda begini. Tuhan itu, atau Anda, kita itu didatangi, dipilih, dipanggil, dilibatkan dalam karya, diutus oleh Tuhan itu mulai sejak awal hidup kita sampai sekarang. Ini poin penting. Jadi 4 bulatan itu ada di sepanjang perjalanan hidup. Kebanyakan itu masih di tahap-tahap 2, 3, 5 tahun terakhir ini. Tetapi sudah cukup banyak peserta yang tulisannya dikirim kepada saya dan saya baca, itu menunjukkan bahwa pengalaman didatangi Tuhan, pokoknya 4 lingkaran ini sudah dialami sejak awal. Khususnya biasanya sesudah mulai dibaptis. Kalau mereka yang dibaptis dewasa, mulainya saat itu. Padahal sebetulnya Allah berkarya mendatangi, memilih, memanggil, itu sudah sejak awal. Maka kepada teman-teman yang menilai bahwa Tuhan
itu munculnya atau Anda menyadarinya 5-10 tahun terakhir, biasanya komentar saya adalah cobalah melihat 4 lingkaran ini sejak saya ada di kandungan. Bahwa misalnya ya, saya akhirnya terlahir sehat, itu menurut saya adalah momen dipilih. Karena ada sekian bayi atau janin yang tidak bisa hidup. Bahwa saya hidup, dilahirkan, itu bagi saya ya, itu adalah saya dipilih untuk hidup oleh Tuhan. Jadi saya berharap teman-teman tidak kesulitan membaca slide ini karena slide ini sungguh sangat penting untuk Anda sadari. Lalu yang kedua nih, ini peneguhan saya, 4 lingkaran itu tidak hanya terbatas di sekitar altar. Jadi prodiakon, jadi ketua lingkungan, jadi katekis. No, tidak hanya itu. Anda bekerja dengan profesi Anda, arsitek, dokter gigi, ada yang menjadi notaris, PPAT, ada yang menjadi teknik sipil, ada yang perawat, ada yang guru olahraga, ada yang bekerja di bank, ada yang manajer HRD, ada yang apoteker, ada yang bekerja sebagai apalagi ya, cukup banyak variasi profesi-profesinya. Saya sungguh bersyukur ada guru piano, ada kepala bagian keuangan, ada kontraktor, ada penjual mebel, ada manajer marketing. Saudara-saudari, Tuhan pun bekerja mendatangi, memilih, memanggil, melibatkan, mengutus Anda di profesimu. Itulah altar suci bagi para awam. Sekali lagi, teman-teman, saya mau menggarisbawahi kalimat penting ini ya. Profesi Anda adalah altar suci di mana Anda dipanggil untuk melayani Tuhan. Altar di gereja itu sungguh sangat penting juga. Tetapi bukan itu satu-satunya tempat Anda mengalami 4 lingkaran itu. Termasuk dalam hidup personal kita. Di luar pekerjaan profesi, di luar kegiatan Anda ke gereja, terlibat di gereja, di situ ada Tuhan. Jadi, saudara-saudari, saya masih terus memohon Anda untuk melengkapi lagi pengalaman didatangi, dipilih, dipanggil, dilibatkan dalam karya, diutus, diberi kuasa oleh Tuhan di seluruh ranah hidupmu, hidup rohanimu, hidup profesimu, hidup keluargamu, hidup personalmu. Di semua wilayah itu Tuhan hadir. Poin berikutnya, kalau Anda sudah melihat 4 lingkaran itu di sejarah hidupmu, coba amati 2 unsur ini. Unsur pertama, Allah bertindak dalam hidupmu sejak awal hidupmu. Lalu cermati apa tanggapanmu terhadap Allah yang bertindak dalam hidupmu. Sekali lagi, kalau Anda sudah mengumpulkan data 4 lingkaran itu di sepanjang hidupmu, coba cermati aksi reaksi ini. Allah bertindak apa? Anda merespons bagaimana? Kebanyakan kita tidak sadar bahwa Allah bertindak. Kita taken for granted, ya hidup itu begitu. No, Allah bertindak setiap detik dalam hidup kita. Nah, karena kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasa, tidak sadar, maka ya
Kita tidak menanggapi seolah-olah kita jalan sendiri gitu, berjuang sendiri gitu. Tidak. Semoga saudara-saudari semakin sadar kotak merah berisi kebenaran iman bernama Allah bertindak dalam hidupmu. Cermati tanggapanmu terhadap Allah. Memang ada kalanya karena kita tidak sadar, ya tidak memberi tanggapan. Artinya kita masih buta, masih tuli. Padahal kita sudah menjadi orang Katolik 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang lebih dari 50 tahun. Tapi masih buta dan masih tuli. Semoga webinar ini membuka matamu dan telingamu terhadap jejak-jejak Allah yang sudah, sedang, dan akan terus hadir dalam hidupmu. Teman-teman, kita itu kadang-kadang terjebak pada hal-hal yang spektakuler. Mencari momen-momen Tuhan yang hadir dalam peristiwa-peristiwa yang heroik, besar, spektakuler. Menurut pengalaman banyak orang dan sejauh saya mengamati hidup saya sendiri, kadang manuver Tuhan dalam hidup kita itu memang spektakuler. Seperti di gambar yang Anda lihat ini ya, harusnya kapal itu ditelan oleh ombak besar. Lihat ombaknya itu sudah berwajah raksasa dengan mulut menganga terbuka, siap menelan kapal itu. Dan tangan itu adalah tangan Tuhan yang menyelamatkan sehingga kapal itu tidak karam, selamat. Ini peristiwa spektakuler. Tetapi teman-temanku, momen-momen seperti ini itu hanya kadang-kadang, tidak setiap hari. Kalau Anda mengalami Tuhan bertindak dalam hidupmu spektakuler, syukurilah, tulislah, dan syukurilah. Tetapi kalau momen-momen hidupmu itu menunjukkan Tuhan tidak melakukan banyak hal yang spektakuler, lihat slide ini. Ini kebenaran iman yang harus kita telan mentah-mentah bahwa kebanyakan manuver Tuhan dalam hidup kita itu sederhana. Pagi jadi siang, sore, sore jadi petang, petang jadi malam, lalu malam kita tidur nyenyak, tiba-tiba sudah pagi lagi, begitu seterusnya. Ya, perubahan ini itu kan menyertakan banyak hal-hal kecil-kecil yang harian kan. Tapi ini sebetulnya kekuatan Tuhan, bukan? Anda sehat, Anda bisa mengikuti webinar, rezeki Anda mengalir terus, tidak selalu banyak, tetapi terus ada. Anak-anak Anda bisa belajar dengan baik, Anda punya banyak teman, Anda punya banyak hal-hal yang mengedukasi. Woi, itu manuver-manuver Tuhan. Santo Ignatius mengajari kita menemukan Tuhan dalam segala, termasuk hal-hal yang sederhana seperti ini. Saya meyakini bahwa momen-momen Tuhan hadir pagi, siang, sore, petang, malam ini adalah momen-momen kita didatangi, dilayani, dipilih, dianugerahi macam-macam hal. Maka sadarilah, lihatlah, dengarkanlah, rasakanlah Tuhan yang terus menyelenggarakan hidup bagi kita. Nah, kalau kita mengalami Tuhan hadir lewat hal-hal yang harian, yang kesannya sederhana ini, betapa kita mestinya pantas bersyukur, bukan? Kalau kita tidak bisa mensyukuri hal-hal yang rutin seperti ini dan hanya berharap yang sekali lagi yang spektakuler, lama-kelamaan iman kita digerus
mulai tidak percaya, mulai malah menaruh kepercayaan pada hal-hal lain. Tetapi kalau iman kita didasari oleh peristiwa hidup sehari-hari, iman kita justru akan lebih kuat, mendalam, karena diberi suplai makanan setiap hari, dari pagi, siang, sore, petang, malam, terus. Teman-temanku, cermati hal ini baik-baik. Nah, ini saya meneguhkan lagi 3 langkah konkret yang usul saya. Jadikanlah kebiasaanmu. Yang pertama, menulis pengalaman dengan detail. Beberapa tulisan dari peserta itu minimalis, gitu. Hanya 20 baris. Itu sudah menjawab semua pertanyaan. Ya, ini saya hargai. Hanya, kok sangat minim. Padahal pengalamannya sangat banyak. Saudara-saudari, jangan takut, jangan merasa bersalah kalau Anda menulis pengalaman dengan detail, panjang, kali lebar, kali tinggi, kali dalam, gitu. Gak apa-apa. Saya malah senang kalau Anda bisa nulis panjang lebar. Langkah kedua, merefleksikan pengalaman. Jadi, menulis pengalaman itu belum berefleksi loh ya, baru nulis. Meskipun baru menulis itu sangat penting, sungguh sangat penting. Wah, malas Romo, lawan kata malas itu. Saya itu hanya berpikir begini, Anda diberi 50 tahun hidup, umur Anda 50 tahun. Menurut saya, panjangnya rahmat Tuhan itu ya 50 tahun. Kalau Anda hanya menulis 3-10 halaman, itu belum seberapanya. Hanya 10 halaman dibanding 50 tahun, kan perbandingannya sangat kecil. Para peserta webinar yang terkasih, biasakanlah menulis pengalaman hidup. Dan temukan makna dari pengalaman itu. Temukan Tuhan yang berkarya dalam hidup. Sayang kalau jejak-jejak Tuhan tidak Anda temukan. Seringkali malah merasa belum diberi. Padahal sudah setiap hari diberi. Masih terus mencari ke sana kemari. Doa ini, itu, minta ini, minta itu. Anda meminta banyak, padahal Anda sudah diberi lebih banyak. Maka mungkin saya mau ekstrim mengatakan begini. Stop meminta. Mulailah mensyukuri yang sudah diberikan padamu. Nikmatilah. Syukurilah. Anda sudah diberi 50. Nggak usah minta lagi. Nikmati. Langkah ketiga, menentukan tindak lanjut. Kalau sudah nemu maknanya, pasti orang, oh, jadi kalau aku begini-begini itu akan begini. Oke, lain waktu aku akan begini. Ini tindak lanjut. Dengan demikian, teman-temanku, menulis pengalaman, menemukan makna dari pengalaman yang Anda tulis itu, membuat kita makin cerdas dalam hidup ini. Salah satu kecerdasannya adalah sadar bahwa Tuhan sudah, sedang, dan akan terus menemani kita. Kalau Anda masih terus meminta Tuhan temani, kemungkinan besar Anda belum melihat bahwa Tuhan sudah selalu di sampingmu. Seperti anak ikan bertanya pada ibunya, "Ibu, air itu seperti apa ya?" Si ibu ikan akan menjawab, "Aduh anakku, kamu itu hidup di dalam ikan." Kok di dalam ikan? Kamu itu hidup di dalam air. Saudara-saudari peserta webinar Simon Petrus, jangan seperti anak ikan yang kurang reflektif seperti itu. Tulis pengalamanmu, temukan maknanya, tentukan tindak lanjut.
Semoga Anda semakin mampu melihat, mendengar, rasakan Allah yang sudah, sedang, dan akan selalu berjalan bersamamu. Oke, kita masuk ke menu pokok hari ini. Saya mau menambah pengalaman Anda, walaupun saya juga yakin Anda sudah mengalami apa saja yang akan saya ceritakan ini. Simon Petrus melihat sang guru pengajar. Saudara-saudari, bagian pertama saya mau mengajak Anda untuk melihat peran Yohanes Pembaptis. Perannya sangat besar. Kalau sudah melihat peran Yohanes Pembaptis, saya mau masuk ke menu pokoknya, mencoba melihat pengalaman Petrus, Simon Petrus, mengikuti Tuhan Yesus waktu dia mengajar. Kira-kira apa yang dia alami? Lalu kira-kira Tuhan Yesus itu berharap apa pada Simon Petrus ya? Ini fokusnya. Simon Petrus kira-kira mengalami apa? Melihat dan mendengar gurunya mengajar secara menarik sekali dan mengecek kira-kira apa sih yang diharapkan oleh Tuhan Yesus pada Simon Petrus itu yang memang dipilih dilibatkan dalam karyanya. Kalau sudah melihat itu, saya mau mengajak saudara-saudari untuk mencoba melihat simpul-simpul penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Dan yang terakhir, semua yang kita lihat dari Simon Petrus itu kira-kira kaitannya dengan kita apa. Dan seperti biasa, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat untuk membantu Anda menemukan banyak hal yang sangat penting yang sudah ada dalam hidupmu. Peran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu memang orang yang dipilih khusus oleh Tuhan, ya, dipilih khusus oleh Tuhan, dan Yohanes Pembaptis menyanggupi tugas dari Tuhan itu. Jadi peran Yohanes Pembaptis itu menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ini peta daerah di mana Yohanes Pembaptis bekerja. Ini Danau Galilea. Kalau peserta pernah, kalau teman-teman pernah mendatangi tempat ini, tentu lebih mudah membayangkannya. Tapi kalau belum, Danau Galilea itu dikitari oleh daerah yang kurang lebih subur, daerah pertanian. Dan Sungai Yordan itu ada di sekitar danau ini, dan airnya mengalir ke danau ini. Dan dari danau ini juga mengalir ke tempat-tempat lain, sehingga daerah yang berada di dekat danau ini menjadi subur. Nah, Yohanes Pembaptis bekerja di padang gurun yang berwarna coklat-coklat itu, dan dia mulai berteriak-teriak, bertobatlah, bertobatlah, itu. Dan Yesus suatu ketika nanti akan datang ke Sungai Yordan ini. Dia dari Nazaret. Nazaret ya masih sekitar daerah ini, tetapi agak jauh. Lalu, saudara-saudari, banyak orang datang mendatangi Yohanes Pembaptis. Kalau dibahasakan dengan bahasa sekarang, Yohanes Pembaptis itu seorang influencer yang hebat. Ya, YouTube-nya dilihat oleh banyak orang, dan banyak yang jadi followernya, ikut dari kalangan orang berada menengah ke atas. Sebelah kiri ini ya, pakaian-pakaiannya terlihat naik kuda dengan hiasan yang luar biasa istimewa, pakaiannya dari kalangan atas sampai kalangan bawah, yang terlihat di bagian tengah, sebelah kanan ini, dan belakang sana.
Kalau kita lihat background di belakang sana ada kota, ya ini daerah perkotaan. Jadi orang-orang berdatangan kepada Yohanes Pembaptis. Dan kemungkinan besar yang datang dan mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis adalah Simon Petrus dan kawan-kawannya. Ya, ini penting untuk dipahami. Kemungkinan sangat besar Simon Petrus dan kawan-kawannya hadir mendengarkan khotbah-khotbah Yohanes Pembaptis. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Memang sih tidak ditulis di dalam Injil, tetapi ada beberapa murid Yohanes Pembaptis yang nantinya ikut Tuhan Yesus. Artinya, ya mereka kan sudah disiapkan oleh Yohanes Pembaptis, bukan? Dan mari kita cermati peta itu lagi ya. Simon Petrus dan kawan-kawannya itu kan bekerjanya di sekitar danau ini. Dan Yohanes Pembaptis kan bekerjanya di daerah ini, bukan di Sungai Yordan. Jadi sangatlah masuk akal, bukan, kalau Simon Petrus dan kawan-kawannya sudah dengarkan khotbah Yohanes Pembaptis dan nantinya juga Yohanes Pembaptis berbicara tentang Tuhan Yesus. Khotbah-khotbah, pelajaran-pelajaran, webinar-webinar dari Yohanes Pembaptis itu menarik perhatian banyak orang. Cermati kalimat ini yang saya kutip dari Injil Markus. Orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Ini banyak banget ini. Mereka mau mengaku dosa dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Artinya, memang Yohanes Pembaptis itu luar biasa. Dia terkenal dan tetapi nanti dia sungguh rendah hati. Karena apa? Lihat kalimat yang dia katakan. Dia di atas supaya suaranya bisa didengar oleh orang-orang itu. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa. Lihat, ini kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Saya kagum pada orang ini. Followernya banyak, tetap rendah hati. Yang membutuhkan dia banyak, dia sadar diri. Tokoh utamanya bukan dia. Saya meneladan orang ini menjadi rendah hati, sadar diri. Tokoh utamanya bukan saya. Dalam webinar ini tokoh utamanya bukan saya. Bagi saya tokoh utama dalam webinar ini ya Tuhan Yesus sendiri. Dan saya berharap teman-teman peserta webinar itu lewat webinar ini bukan hanya mengikuti webinar-webinar saya terus, yang lebih penting adalah Anda makin termotivasi berjumpa dengan Yesus. That is the most important part of the webinar. Kalau Anda hanya mengikuti webinar-webinar saya untuk menghibur diri, untuk menambah pengetahuan, tanpa Anda semakin mendekatkan diri pada Yesus, kayaknya ada yang salah deh. Dan semoga bukan saya yang salah. Semoga Anda yang salah, karena Anda tidak mau bergerak untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan Yesus. Mari kita meneladan Yohanes Pembaptis yang sungguh rendah hati. Dan dia sungguh menyadari dirinya. Dia hanya membaptis dengan air. Sementara Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Saya bisa omong banyak tentang Tuhan Yesus, tapi saya bukan Tuhan Yesus. Saya hanya provokator. Wih, para peserta webinar, ayo baca Injil Markus supaya Anda berjumpa dengan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis menurut saya perlu kita masukkan dalam daftar saksi inkarnasi. Inkarnasi sudah kita pelajari bersama di masa Advent. Inkarnasi berarti Allah menjadi
manusia. Dan Yohanes Pembaptis dalam peristiwa membaptis Yesus, di situ dia melihat Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Teman-temanku yang terkasih, mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis agar kita bisa melihat Allah Putra yang menjadi manusia. Saya yakin sampai sekarang Allah masih inkarnasi dalam hidup kita sehari-hari. Hanya orang yang rendah hati, hanya orang yang sadar diri, dia akan mampu melihat Allah yang menjadi manusia. Oke, penjelasan saya tadi saya simpulkan. Allah itu, atau Yohanes Pembaptis itu bekerja keras untuk membantu Allah sekaligus membantu manusia untuk saling bertemu. Dalam hal ini yang kita bicarakan Simon Petrus. Maka Yohanes Pembaptis itu berperan besar menyiapkan Simon Petrus untuk berjumpa dengan Allah, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga teman-teman pasti masih ingat bukan omongan Yohanes Pembaptis. Biar dia makin besar, sementara aku makin kecil. Ketika Simon Petrus sudah berjumpa dengan Allah, dengan Yesus, Yohanes Pembaptis undur diri. Bahkan nanti saya mau menunjukkan slide di mana Yohanes Pembaptis omong pada murid-muridnya, itu anak domba Allah, pergi ikuti dia. Dia mengikuti Yesus, guru sejati, dan dia meninggalkan guru yang menyiapkan dirinya untuk mampu mengikuti guru yang sejati. Maka saya pun belajar dari Yohanes Pembaptis ya. Kalau misalnya mengadakan webinar, peserta webinar atau mempunyai atau mendampingi sebuah kelompok, saya mendampingi sebuah kelompok, saya akan membantu teman-teman yang ikut kelompok itu untuk kamu harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu bisa belajar dari romo-romo lain, pembimbing kelompok yang lain, pergilah, ikuti romo-romo itu, supaya kalian makin luas melihat realita. Saya tidak akan posesif memiliki kelompok itu, karena kelompok itu bukan milik saya. Saya hanya petugas seperti Yohanes Pembaptis yang mengantar orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Semoga kita semua, teman-teman, bisa belajar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi yang lebih penting adalah semoga kita mengalami seperti Simon Petrus atau murid-murid Yohanes yang diantar untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Poin saya itu. Bagian pertama selesai, kita memasuki bagian berikutnya yang menjadi menu utama pelajaran kita malam hari ini. Inilah pertama kalinya Simon Petrus berjumpa atau didatangi oleh Tuhan Yesus. Teman-teman coba lihat lebih teliti gitu, wajah kepala Tuhan Yesus itu ya. Hei kamu, ayo ikut saya. Dan Simon Petrus dan Andreas itu melihat Tuhan Yesus dan di sini pentingnya yang tadi saya jelaskan di bagian awal. Momen ini kan pertama kali mereka berjumpa kan, lalu kan tiba-tiba saja Simon Petrus dan Andreas, Yohanes, Yakobus nanti meninggalkan semuanya untuk ikut Tuhan Yesus. Mengapa ini bisa terjadi? Why? Mengapa? Jawabannya salah satunya adalah ya karena Simon Petrus dan kawan-kawannya sudah sering mendengar tentang Yesus. Plus kemungkinan sangat besar
Tuhan Yesus itu memang orang yang sungguh berkarisma, punya magnet, punya daya magnet yang besar. Sehingga ketika dia berkata kepada Simon Petrus, ikut, ada daya hipnotis gitu ya, yang saya bayangkan ya. Dan Simon Petrus ikut. Ini menjadi makin jelas di kisah berikutnya. Setelah Simon Petrus dan kawan-kawannya ikut Yesus, Yesus masuk sinagoga, membaca kitab suci, dan dia berkhotbah. Lihat, orang-orang yang berada di sinagoga itu takjub, kagum. Mungkin akan berekspresi, wow, wow, gitu ya. Mengapa? Karena Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Bahasa saya, punya karisma. Bisa menghipnotis orang ya, bukan untuk tujuan jahat, seperti punya daya magnet yang besar. Ya bayangkan saja nih, sebagai sebuah perbandingan teman-teman ya. Kalau kita kan semua, hampir semua kan kenal Cak Lontong ya, yang katanya wajahnya mirip saya, atau saya mirip Cak Lontong, gitu. Bahkan katanya suaranya juga mirip. Gitu. Kalau kita mendengar Cak Lontong itu kan kita sudah terpesona kan, omongannya, tutur katanya, ekspresi dia, gitu kan, lucu gitu kan. Ya kita terserap gitu, Pak, lucu, ketawa-ketawa ngakak. Nah, itu contoh teman-teman, contoh seseorang yang punya karisma, yang punya daya hipnotis dalam artian menarik perhatian gitu. Nah, saya kira itu bayangan saya tentang ketika Yesus itu berada di sinagoga dan dia mengajar, semua orang takjub. Teman-teman, kepada beberapa peserta yang menulis dan mengirim refleksinya pada saya menulis gitu. Bacalah Injil Markus dari awal sampai akhir, lengkap dan berulang-ulang. Baca, 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 baca. Mengapa? Karena dengan membaca, kita itu akan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti halnya kalau kita baca novel itu kan, kita bisa membayangkan tokoh utamanya, apa yang dia alami, apa yang dia katakan, emosi kita ikut, hati kita ikut, imajinasi kita ikut, kita bisa ikut kasihan, kita bahkan, wah ini orangnya ganteng nih, atau wah ini orangnya cantik, aduh romantis sekali, atau serem sekali ceritanya. Baca Injil Markus berulang-ulang supaya Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat teks. Mengapa Markus paling singkat dibanding Injil-Injil yang lain? Yang kedua, paling tua. Teman-teman Emauser ya, kelompok Emmaus Journey, lanjutkan kebiasaan baik dari teman-teman membaca kitab suci, khususnya bacalah Markus berulang-ulang supaya Anda bisa berjumpa dengan Yesus dan termasuk mengalami sensasi yang dialami oleh Simon Petrus ini. Dipanggil di pantai dipanggil, diajak mengajar, melihat, kagum, wow, makin kagum lagi karena Yesus mulai menunjukkan kuasanya mengusir roh jahat. Apa tidak makin wow gitu, ya kan? Dan ini terus berulang. Jadi saya menggabungkan juga ya peristiwa Yesus pengusir setan, Yesus pembuat mukjizat, Yesus penyembuh orang sakit ya, karena mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membuat mukjizat, ini terus saling terkait dan membuat Simon Petrus dan kawan-kawannya terkagum-kagum. Wow. Dan semakin banyak orang yang akan terkagum-kagum pada Yesus karena Yesus berkeliling, tersebarlah, viral
Yesus yang mengajar dengan menarik. Yesus yang punya kekuatan mengusir roh jahat itu viral. Karena dia berkeliling. Makin banyak orang yang mengikuti dia. Makin banyak orang yang mendengar kisah-kisah tentang Yesus itu. Ini yang tadi saya katakan ya, makin lama Simon Petrus ikut Tuhan Yesus, semakin dia melihat banyak hal yang menunjukkan Yesus, si orang Nazaret itu keren, hebat. Jauh lebih hebat dari Cak Lontong tentu saja. Karena dia sang guru pengajar kehidupan. Dia pengusir setan, penyembuh orang sakit. Dan Simon Petrus kagum. Tentu saja Simon Petrus juga mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Di Markus bab 3, Yesus mengajar tentang Beelzebul, penghulu setan, iblis. Mungkin kalau Tuhan Yesus itu dulu hidup di Jawa, itu ya pasti akan berbicara tentang tuyul, kuntilanak, pocongan, ya, segala jenis setan-setan di Jawa ini pasti Tuhan Yesus juga akan menyebut itu. Teman-teman, cerita ini, ajaran ini mau mengatakan apa? Menurut saya, Tuhan Yesus mau mengatakan dia kuasanya lebih tinggi dari roh-roh jahat ini. Teman-teman tentu ingat ya peristiwa spektakuler Tuhan Yesus mengusir roh jahat masuk ke babi-babi itu. Tentu ingat kan? Roh jahat dimasukkan ke babi-babi, babi-babinya berlarian ratusan, babi-babinya bulang masuk ke sungai dan mati. Kasihan babi-babinya. Kasihan pemilik babi-babi itu. Nggak jadi untung, rugi. Tapi itu kan menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu punya kuasa yang lebih tinggi kan. Dan saya yakin Simon Petrus dan orang-orang zaman itu pun melihat fakta itu. Yesus more powerful ketimbang kekuatan setan. Terus masih ada banyak ajaran. Ini juga ajaran yang ini revolusioner, teman-teman. Ini menuntut perubahan radikal mindset-nya. Kita tahu, orang Israel, orang Yahudi itu kan sangat mementingkan keturunan kan. Lihat, ingat Matius bab 1, urutan dari awal gitu, dari Abraham, Daud, ada 14 keturunan. Ada 14 keturunan, ada 14 keturunan. Detail gitu. Dan Yesus merombak itu semua. Keturunan biologis itu penting, tetapi Yesus menawarkan satu model relasi yang lain, yaitu relasi berdasarkan iman yang sama. Ini spektakuler, ini revolusioner. Revolusioner artinya apa? Perubahan yang cepat, perubahan yang radikal. 3 orang di luar itu, teman-teman pasti masih ingat kan, ini kan Bunda Maria dan saudara-saudari Yesus kan. Dan muridnya itu kan mengatakan, "Guru, itu ibumu dan saudara-saudarimu datang." Teman-teman ingat kan jawaban Tuhan Yesus? Ibuku, saudara-saudariku. Ibuku dan saudara-saudariku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Wow. Wow. Omongan apa ini? Wow. Tapi Maria juga sadar bahwa dia masuk 2 kategori itu ya. Secara biologis, Maria sadar ini anak yang dikandungnya. Secara iman, Maria pasti juga sadar bahwa dia melaksanakan kehendak Allah. Artinya, Maria malah merasa terhormat. Selain sebagai ibu biologis, Maria juga ibu
dalam relasi iman dengan Yesus. Ini kan radikal, ini kan revolusioner, kan? Dan murid-murid tentu saja waktu itu kaget, mungkin tidak langsung bisa menerima karena ini di luar persepsi, ya, di luar pemahaman mereka sebagai orang Yahudi. Yang namanya ibu ya garis keturunan biologis, kalau tidak ada keturunan darah ya bukan ibu, gitu kan? Yesus menawarkan setting pemikiran yang lain. Apakah Simon Petrus bisa langsung menerima ajaran Yesus dalam hal ini? Saya yakin belum. Butuh proses untuk menerima ajaran ini. Masih ada perumpamaan-perumpamaan yang indah, ya. Salah satunya kan tentang benih, tentang penabur, tentang jenis tanah. Ada perumpamaan-perumpamaan tentang pelita, ukuran, dan tentang adat istiadat, tentang perintah Allah. Ini termasuk radikal. Ajaran ini termasuk revolusioner. Karena orang-orang Yahudi sampai sekarang masih ada kelompok-kelompok seperti ini, ya. Kendati sudah ada orang-orang Yahudi yang modern, yang tidak terlalu ketat menghidupi adat istiadat mereka. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi sangat ketat menghidupi adat istiadat. Harus begini, tidak boleh begitu. Boleh begini, dilarang begitu. Gitu. Ini sangat ketat. Sampai karena saking ketatnya kadang-kadang malah perintah Allah, apa yang dikehendaki Allah justru malah tidak dilakukan. Sampai-sampai kan Yesus membuat perumpamaan yang harusnya ngemplang mereka, kan. Apa yang harus saya lakukan? Ketika di hari Sabat ada temanku kecemplung sumur gitu. Peraturan adat istiadat nggak boleh bekerja pada waktu hari Sabat. Nah, menolong orang yang masuk ke sumur itu termasuk bekerja. Gila nggak? Adat istiadat Yahudi sedemikian ketat, ya. Sementara Yesus membalik itu semua. Manusia bukan untuk aturan, tetapi aturan untuk manusia. Artinya, perintah Allah yang harus diutamakan, bukan pemenuhan hukumnya yang menjadi hal pertama, gitu. Hukum tidak salah, peraturan itu dibutuhkan, mengikuti hukum itu benar, tetapi ketika situasi tertentu, ada kalanya manusianya yang lebih penting ketimbang pemenuhan hukumnya. Nah, ini sungguh revolusioner. Ini ajaran Yesus itu sungguh-sungguh menuntut perubahan radikal dalam semua aspek hidupnya. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan adat, relasi dengan ibu, relasi dengan saudara-saudari, bahkan nanti juga ada ajaran-ajaran yang ini gila-gilaan ini. Orang kaya, ya, ini Yesus ditanya orang kaya bagaimana caranya masuk surga. Dan ini gambar yang kontemporer. Jadi orang kayanya zaman Yesus itu digambarkan dengan mobil yang mahal, Ferrari. Dan Yesusnya masih biasa, sedangkan orang itu menggunakan jas, setelan yang mahal. Dan Yesus kan, ajaran Yesus itu radikal. Dia dia mengatakan, lebih mudah onta yang gede itu masuk lubang jarum. Nggak masuk akal. Lebih mudah onta masuk lubang jarum ketimbang orang kaya masuk kerajaan Allah. Mungkin di antara kita juga bertanya-tanya, benar nih ajaran Yesus nih? Ya benar lah. Ya, kalau nggak percaya, cek saja di Markus bab 10 ayat 17-27. Bacalah itu. Yesus mengatakan hal itu. Lebih mudah onta masuk lubang jarum ketimbang orang kaya masuk surga. Wah, ini implikasinya gimana? Tentu ada implikasinya. Tapi sekali lagi, ini menjadi sebuah contoh yang sejak awal saya katakan,
ajaran Yesus menuntut perubahan radikal, perubahan mindset kita. Kalau kita tidak merubah mindset kita, kemungkinan ya kita akan kesulitan untuk mengikuti ajaran Yesus. Nah, ini kan sebenarnya perumpamaan ya, Markus bab 7 ayat 1 sampai 23. Ini perumpamaan Yesus yang sangat cerdas. Dia menyinggung para orang-orang yang nggak suka pada dia. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, para pemimpin agama Yahudi itu disinggung Yesus dengan perumpamaan ini. Dan nanti cerita ini akan terjadi. Jadi seperti Yesus itu bernubuat, nanti aku akan mati seperti ini. Dibunuh oleh para pemimpin agama. Ironi ya. Orang yang mengajarkan perubahan hidup radikal ini mati oleh orang-orang yang membenci dia. Karena kepentingan-kepentingan orang-orang ini diganggu oleh ajaran Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, saya cukupkan sekian tentang penjelasan saya tentang ajaran Yesus. Sampai di tahap ini, saya mau mengatakan begini, Yesus sudah sedemikian menarik dalam hal mengajar, sehingga murid-murid terkagumkan. Ajaran-ajaran Yesus itu radikal, menuntut perubahan radikal. Lalu terjadilah peristiwa ini. Yesus ikut naik perahu bersama para murid, lalu perahu mereka diombang-ambingkan oleh ombak dan nyaris tenggelam. Dan Yesus meredakan badai itu. Diam, tenanglah. Teman-teman cermati wajah ini. Mungkin ini Petrus, mungkin murid yang lain. Taruhlah ini Simon Petrus ya. Lihat wajahnya. Saya buat gambar lebih khusus ya. Para murid, khususnya Simon Petrus, dia bertanya, siapa gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya. Teman-teman, ingat, Simon Petrus dan teman-temannya ini kan sudah ikut Yesus kemana-mana. Kagum, tertegun. Tapi ketika momen seperti ini, mereka menjadi seperti tidak tahu. Wah, siapa orang ini? Dengan kata lain, Simon Petrus ini mungkin seperti kita, atau kita mungkin seperti Simon Petrus. Atau saya sendiri mengatakan begini, Simon Petrus itu ya kita itu ya mirip Simon Petrus yang tahu Yesus itu mengajar, tahu Yesus itu pengusir setan, tahu Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan beberapa peserta yang tulisannya saya baca disembuhkan dari sakit berat. Artinya teman-teman peserta ini beberapa mengalami mukjizat dan kagum, tetapi sebetulnya tetap tidak paham siapa Yesus. Karena tidak paham, maka juga tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena tidak paham, kemungkinan sangat besar juga belum mempraktekkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Ya mungkin seperti kita sudah puluhan tahun jadi orang Katolik, tetapi kualitas kita sebagai murid Yesus Kristus, ibarat orang bersekolah itu ya mungkin masih TK, atau malah mungkin masih playgroup, atau malah mungkin masih balita, belum sekolah sama sekali. Teman-teman, apakah benar omongan saya? Ya Anda yang tahu. Pertanyaan saya,
Sesudah Anda menjadi orang Katolik 10, 20, 30, 40 tahun, 50 tahun, Anda sudah sering mendengar tentang Yesus, apakah Anda sungguh-sungguh sudah benar-benar menjadi murid Yesus Kristus? Ini pertanyaan yang penting. Oke, bagian utama sudah selesai. Saya mau mencoba menarik beberapa simpul penting yang mungkin berguna untuk kita dalam rangka mengembangkan iman kita, relasi kita dengan Tuhan Yesus. Yang simpul pertama, ada 6 simpul, teman-teman. Teman saya Rinto Titus itu rajin menulis biasanya. Rinto ada 6 simpul ya. Simpul pertama, hubungan antara Yesus dan Yohanes. Ini kan sudah dimulai ketika mereka masih kecil-kecil di dalam kandungan ibu mereka masing-masing, bukan? Maria mengandung Yesus, lalu mendatangi Elisabet yang mengandung Yohanes. Dua anak ini sudah bertemu karena mereka ada di dalam kandungan ibu masing-masing, dan kedua ibu ini, Maria dan Elisabet, bertemu. Ini simpul apa? Untuk saya, ini simpul yang tadi sudah saya sampaikan ya. Bagi saya, ini simpul berupa relasi yang luar biasa istimewa. Dua orang anak yang dilahirkan oleh dua orang ibu istimewa. Yang satu menjadi Yohanes Pembaptis, yang sadar tugasnya dari Allah adalah menyiapkan kedatangan saudaranya. Karena Yohanes dan Yesus itu masih saudaraan, sebagaimana Maria dan Elisabet masih saudaraan. Simpul pertama bagi saya adalah Yohanes Pembaptis ini menyiapkan kedatangan Yesus, menyiapkan murid-muridnya khususnya untuk akhirnya ikut sang guru sejati, yaitu Yesus. Simpul kedua. Ini beberapa kali saya sampaikan, teman-teman. 4 lingkaran favorit ya. Saya itu senang dengan lingkaran-lingkaran seperti ini. Sesudah Simon Petrus mengalami 4 lingkaran ini, reaksi dia dari sisi persepsi, pemahaman, pengetahuan. Simon Petrus melihat atau memahami Yesus itu orang hebat. Mungkin Yesus itu memenuhi harapan Simon Petrus menjadi Mesias duniawi. Ya kan? Perasaannya apa? Senang, bangga, kagum, apalagi dipilih jadi muridnya. Simon, kamu ikut saya. Wah, senang. Ikut orang yang hebat itu menyenangkan, kan? Ikut orang yang powerful itu membanggakan. Tapi ketika nanti Yesus berada di Yerusalem dan dia sudah tidak lagi powerful, dan kebalikannya dia menjadi powerless. Powerful itu kekuatannya penuh, powerless itu kekuatannya sudah nggak ada. Ini nanti terbukti kebalikannya. Simon Petrus pergi meninggalkan gurunya. Maka persepsi Yesus itu hebat, perasaannya senang, keputusannya apa? Ikut Yesus. Motivasinya apa? Kebutuhan dirinya terpenuhi. Jelas. Teman-teman, simpul ini penting untuk bertanya pada Anda, apa sih persepsi Anda tentang Yesus ini di refleksi pertama itu ya, pertemuan pertama kan di sekitar ini. Ada kalanya itu ya, persepsi tentang Yesus itu bisa menyebut anak Allah yang menjadi manusia, pokoknya gelar-gelar Yesus yang hebat-hebat itu. Tetapi makin ke sini itu makin bertolak belakang, malah tidak dekat dengan Yesus, kurang beriman. Jadi ada yang keliru dalam
runutan persepsi, perasaan, keputusan, motivasi, tindakannya ada yang keliru gitu. Di sininya apa kok kalau dia sadar Yesus itu segala-galanya, tapi kok berdoa saja susah. Kalau Yesus itu penolong, tapi kok malah menjauh dari Yesus. Ada inkonsistensi gitu ya. Kalau Simon Petrus ini konsisten ya. Persepsinya begini, tindakannya begini. Semoga teman-teman tidak kesulitan memahami simpul 2 ini. Dan ketika yang tadi dipahami oleh Simon Petrus itu dihadapkan pada persepsi, harapan Yesus tentang Mesias, tentang muridnya, gagal pahaman ini. Apa yang dipikirkan oleh Simon Petrus berbeda dengan yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita juga seperti itu, teman-teman. Cara berpikir kita, tindakan kita itu sebetulnya tidak sesuai dengan ekspektasi Tuhan Yesus. Kadang-kadang. Simpul ketiga, ini tadi sudah saya beri tekanan-tekanan ya. Ajaran-ajaran Yesus ya tentang jenis tanah, tentang relasi saudara-saudari kandung, itu semua menuntut perubahan radikal, perubahan mindset. Kalau kita tidak merubah mindset ya susah untuk betul-betul bisa mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin di KTP kita tertulis agama Katolik, tapi realitanya kemungkinan besar hidup kita tidak mencerminkan kekatolikan kita. Karena apa? Ya kemungkinan besar karena kita tidak mau mengikuti yang diminta oleh Yesus. Karena yang dituntut oleh Yesus itu radikal, berat sekali. Ini yang tadi saya maksud dengan perubahan radikal itu apa saja. Ya ada dalam persepsi kita, sampai ke keputusan, kebiasaan, tindakan kita, kegiatan kita. Simpul keempat. Ini saya mau mengatakan begini, teman-teman. Yesus itu sebagai sang guru pengajar, pembuat mukjizat, sebagai penyembuh orang sakit, sebagai pengusir setan, itu memang berharap ada orang-orang yang mengikutinya. Dan kalau kita buat kategori, orang-orang yang betul-betul memenuhi harapan Yesus itu ya Bunda Maria. 12 murid laki-laki, nanti ada satu yang berkhianat, dan nggak bisa memenuhi harapan Tuhan Yesus. Yang 11 akhirnya nanti bertobat, bisa. Ada murid-murid perempuan, Maria Magdalena, itu bisa, akhirnya bisa mengikuti ekspektasi Tuhan Yesus. Dan semakin ke sana, ya, semakin ke kanan, semakin ke lingkaran sebelah kiri yang berwarna kuning itu adalah orang-orang yang tertarik mengikuti Tuhan Yesus hanya karena Yesus bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sekali lagi, kalau kita membacanya dari yang kuning ini adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena Yesus bisa memenuhi kebutuhan mereka. Oke? Ketika Yesus menuntut ini dan itu, mereka mengatakan, wah ini berat, saya tidak bisa memenuhi. Lalu mereka pergi. Mungkin kita ada di lingkaran kuning ini. Atau lebih baik sedikit lah, mungkin kita ada di lingkaran hijau ini ya.
tidak hanya mencari roti kesembuhan, tapi juga mulai mengikuti Yesus. Tetapi begitu diajak menderita, wah ini berat. Mundur. Hanya Bunda Maria. Disinilah istimewanya Bunda Maria. Yang memenuhi semua tuntutan Yesus. Kepada beberapa peserta yang tulisannya saya baca, saya memberi pertanyaan dengan 4 lingkaran ini. Kamu masuk lingkaran yang mana? Harapan saya, teman-teman peserta, itu bisa bergerak. Bergerak dari kuning, hijau, biru, merah. Tujuan webinar ini, teman-temanku, membantu teman-teman semua dan saya juga untuk bergerak dari kuning ke hijau ke biru, insya Allah menjadi merah. Maka pertanyaan saya untuk teman-teman, Anda dari saat ini, Anda masuk kelompok lingkaran yang mana? Atau dengan kata lain, kita bisa dikategorikan dalam 3 kelompok ini ya. Biru, ungu, hijau ini arahnya makin dekat ke Tuhan Yesus. Makin ke disciple itu makin dekat. Gitu. Admirer itu pengagum. Wah, Yesus hebat, Yesus menarik, Yesus keren. Gitu. Tapi berhenti. Nggak memenuhi tuntutan Tuhan, tuntutan Tuhan Yesus. Follower itu berarti kagum, tertarik ikut, dan ikut hanya ada situasi-situasi tertentu yang membuat saya, aduh belum bisa ikut Yesus sepenuhnya. Masih ada agenda-agenda pribadi. Mungkin seperti pemuda kaya itu ya, Tuhan, saya mau ikut kamu, apa yang harus saya lakukan? Syarat pertama, wah itu sudah saya penuhi. Syarat kedua, wah ini berat ini. Akhirnya pemuda kaya itu tidak ikut Yesus. Dengan kata lain, kemungkinan pemuda kaya itu masuk lingkaran ungu ini menjadi follower. Yang diharapkan adalah menjadi disciple. Dan Simon Petrus itu bergerak, ya, tidak langsung jadi. Simon Petrus bergerak dari tahap ke tahap, dari admire, follower, tapi ketika Yerusalem, Simon Petrus lari, dan nanti sesudah bangkit, Yesusnya bangkit, barulah dia menjadi disciple, murid yang sejati. Kalau ini tadi di slide sebelumnya, kita diajak berproses dari kuning ke merah, kalau dari lingkaran yang lebih singkat ini, kita semua teman-temanku diundang bergerak dari admirer, follower, disciple. Semoga kita semua saling membantu bergerak dari tahap ke tahap, dari biru, ungu, hijau. Simpul kelima, untuk mengikuti tahap-tahap tadi, teman-teman, biasanya ada prosesnya ini. Harus keluar dari comfort zone. Kalau keluar dari comfort zone berarti not comfort. Kalau tidak nyaman kan, takut, khawatir, cemas, nggak enak, nggak nyaman. Tapi kalau fear zone itu dialami, kita akan bergerak dengan sendirinya ke tahap yang kuning, learning zone. Sampai akhirnya tumbuh. Petanya peta pertumbuhan seperti ini. Kalau kita nggak pernah mau keluar dari comfort zone, ya nggak akan pernah sampai ke growth, pertumbuhan. Saya deskripsikan lebih gamblang ya. Zona nyaman itu kita berjuang untuk hidup nyaman, menghindari ketidaknyamanan. Ini kita semua ada, kita semua mempunyai kecenderungan biru.
Semua tanpa terkecuali. Nah, yang membedakan kita adalah ada yang tidak berani keluar dari lingkaran biru mengalami lingkaran merah. Ada yang berani. Dan kalau ada yang berani memasuki zona yang tidak nyaman, mengalami ketidaknyamanan, dan mau berefleksi dan menemukan makna, bahkan menemukan Tuhan hadir dalam ketidaknyamanan, otomatis dia akan bergerak di lingkaran yang hijau ini, menemukan makna, mengalami kehadiran Tuhan. Kalau kita sudah di learning zone ini, dengan sendirinya kita akan bergerak ke lingkaran yang berikutnya, tumbuh. Kuncinya satu, berani keluar dari zona nyaman. Kunci kedua, ketika kita berada di fear zone, jangan takut. Karena Tuhan sebetulnya sudah ada di situ. Teman-teman ingat slide para murid berada di perahu yang diombang-ambingkan ombak, itu simbol fear zone. Tuhan hadir di situ. Begitu sadar Tuhan ada di situ, dan danau itu reda, lalu kita menemukan Tuhan. Sehingga ketika harus keluar lagi dari zona nyaman, masuk zona yang tidak nyaman, sudah ada backup iman. Simpul terakhir, mindset. Ada orang berusia 40, 50, 60, itu cara berpikirnya itu sudah mandek, berhenti. Sementara ada orang yang kurang lebih berusia sama, yang masih terbuka, bahwa yang dialami itu tidak selalu yang paling benar. Dia masih mau belajar. Dia masih mau membuka ruang untuk hal-hal yang baru. Saudara-saudariku, ikut Tuhan Yesus itu butuh mindset yang terbuka. Butuh mental untuk masih belajar. Bukan merasa sudah tua, sudah senior, sudah tahu semuanya, tidak mau belajar lagi. Saya apresiasi ya, para peserta yang menulis refleksi yang sudah berusia oma-oma, itu usia 60, 70, hebat. Oma-oma, mohon maaf kalau saya belum sempat menjawab tulisan-tulisan Anda, pasti akan saya jawab. Saya belajar dari Anda semua ya, yang masih mau belajar di usia-usia yang mestinya sudah bisa bermalas-malasan. Tapi Anda teladan orang-orang yang punya mindset terbuka. Oke, bagian berikutnya, apa sih hubungannya dengan kita? Saya kira yang pertama, ini nanti akan saya tanyakan dalam pertanyaan refleksi, tapi ini penjelasannya terlebih dahulu. Yohanes Pembaptis, ya teman-teman, itu kan menunjukkan jalan pada Yesus, pada murid-murid untuk bertemu Yesus, bukan? Saya mengimani bahwa dalam hidup kita itu ada Yohanes Pembaptis yang menunjukkan jalan pada kita kepada Tuhan Yesus. Guru agama, katekis, romo paroki, bapak, ibu, kakak, teman. Maka kembali ke empat lingkaran Tuhan bekerja itu ya, didatangi, menurut saya kita itu punya beberapa Yohanes Pembaptis yang membantu kita ketemu Tuhan Yesus sampai akhirnya nanti dibaptis. Cukup banyak peserta yang menulis
pengalaman dibaptis dewasa. Orang-orang yang berperan membantu Anda sampai pada tahap dibaptis itu adalah bisa diberi istilah Yohanes Pembaptis konkret dalam hidupmu. Nah, ini yang spesial untuk teman-teman. Bapak dan Ibu yang mempunyai anak, dan Bapak dan Ibu adalah orang-orang Katolik, Anda punya tugas besar menjadi Yohanes Pembaptis bagi anak-anak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan Tuhan Yesus, jalan pada Tuhan Yesus kepada anak-anak Anda, nanti harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya, kalau sudah mati ya. Karena ingat janji nikah Anda itu kan di sana tertulis ya kan, akan mendidik anak-anak dengan agama Katolik. Nah, itu janji Yohana dan Yohanes Pembaptis. Ini hal yang lainnya. Kalau Simon Petrus itu dijumpai, hidup bersama Yesus selama kurang lebih 3 tahun ya. Simon Petrus hidup bersama Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa berjumpa. Nah kalau kita, saudara-saudari, cara kita untuk bisa berjumpa dengan Sang Pengajar, Yesus, Sang Guru Pengajar yang karismatis itu, caranya adalah mempunyai kebiasaan membaca Injil. Di situ saya menulis masing-masing Injil. Cermati secara utuh. Maka pertanyaan saya, apakah Anda mempunyai kebiasaan membaca Injil? Sekali lagi saya mau mengulangi. Mulailah dengan Injil Markus. Paling singkat, paling tua, dan dijadikan referensi untuk 3 penginjil yang lain. Baca berulang-ulang karena nggak pernah hanya 1 kali langsung paham. Nggak mungkin. Butuh pengulangan. Maka saya menulis kebiasaan membaca. Dan kebiasaan membaca ini merupakan cara mengalami perjumpaan dengan Sang Guru Pengajar. Anda boleh tidak setuju dengan ajaran Yesus, boleh-boleh saja. Tapi Anda harus mendengarkan, mencoba memahami terlebih dahulu. Kok dia omong ini ya, maksudnya apa ya? Anda boleh bertanya pada katekis, pada romo paroki, Anda cari buku-buku penjelas tentang Injil, banyak. Kalau ini tidak dibiasakan, sayang. Kalau tadi kebiasaan membaca Injil, ini tambahan berikutnya yang tidak kalah pentingnya ya. Kemampuan memahami Injil dengan budi, hati, kehendak. Ini seperti kita ketemu orang, teman, saudara. Ya, kalau kita ketemu dengan seseorang, lalu kita pakai budi kita, orang ini ngomong ini maksudnya apa ya? Kok saya merasa tersinggung ya? Atau kok saya merasa diapresiasi ya? Oh, saya kok merasa didukung, ditemani, atau dikritik gitu kan? Duh, saya tersinggung ini. Ya, memahami. Jadi nggak cuma membaca selesai. Nggak pakai hati. Salah. Pakai hati. Santo Ignatius Loyola lebih spesifik ya, pakai 5 panca indera. Melihat, mendengar, mencium, merasa-rasakan, meraba. Gitu. Yesus di padang gurun. Bayangkan, Yesus di tepi sungai Danau Genesaret. Yesus di puncak Golgota. Yesus di pasar. Teman-teman dengan kebiasaan membaca Injil, memahami Injil dengan hati, menggunakan 5 panca indera,
Itu cara-cara kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dengan itu lalu kita bisa menjadi seperti Simon Petrus yang beruntunglah dia bisa bertemu secara historis dengan Yesus, bukan? Kita nggak mungkin lagi. Dengan cara membaca Injil, itu cara yang terbaik menurut saya. Nah, kagum pada Yesus itu perlu. Membaca, memahami, berjumpa, itu harapannya menumbuhkan rasa kagum. Karena kalau nggak kagum, nggak tertarik, ya kan? Wah, saya tuh kagum. Saya itu penggemar grup lagu Coldplay. Kagum saya. Maka saya ikuti semua lagu Coldplay itu. Saya dengerin di Spotify itu. Semua Coldplay saya dengerin. Karena apa? Kagum. Saya kagum. Saya kagum pada Lionel Messi, pemain sepak bola itu. Saya kagum kemampuannya, kepribadiannya. Maka saya senang banget ya ketika Argentina kemarin juara. Yes, gitu ya. Kagum, ya teman-teman. Kagum itu penting karena dengan kagum itu kita akan terus mencoba tahu. Gitu. Ini apa ya? Itu apa ya? Gitu. Perubahan radikal tadi sudah saya jelaskan. Dialog dengan Allah itu penting, membaca, memahami, kagum, ya perlu berdialog. Tuhan, aku mengalami ini. Tuhan, aku mengalami itu. Maksudnya apa ya? Tuhan, kok aku tidak mengalami ini ya? Maksudnya apa ya? Gitu. Teman-teman, dialog itu penting. Jangan sampai jadi orang Katolik yang hanya minta, 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 minta. Nggak salah minta-minta, tapi saya kok yakin Tuhan pun ingin kita berkembang jadi orang yang berdialog. TikTok, TikTok. Kemampuan berdialog ini ya. Kemampuan berdialog itu dengan sesama manusia dan juga dengan Allah. Penjelasannya begini. Kalau dalam hidup sehari-hari, saya itu mengembangkan kemampuan dialog dengan teman, suami, istri, anak, karyawan, pimpinan. Saya betul-betul mengembangkan kemampuan dialog, maka kemampuan berdialog dengan manusia ini mendukung kemampuan saya berdialog dengan Tuhan. Kalau saya nggak mau berdialog dengan orang-orang di dekat saya, besar kemungkinannya saya tidak bisa berdialog dengan Allah. Maka berlatihlah berdialog dengan pasangan hidupmu, anak-anakmu, teman-teman dekat. Hanya orang yang terbiasa berdialog dengan manusia konkret lebih potensial bisa berdialog dengan Allah. Pertanyaan refleksi. Siapa saja Yohanes Pembaptis dalam hidup? Carilah. Ini melengkapi kisah, melengkapi tulisan 2 minggu lalu ya. 2. Anda bisa jadi Yohanes Pembaptis untuk anak-anakmu atau tidak. Kalau Anda tidak menikah atau Anda single, tidak menikah, Anda bisa jadi Yohanes Pembaptis untuk orang-orang dekatmu atau tidak. Kalau Anda berjumpa dengan Yesus, biasanya Anda bisa membantu orang berjumpa dengan Yesus. Sebetulnya pertanyaan nomor 2 ini tricky. 3 ajaran Tuhan Yesus yang dihidupi dengan konsekuen itu seperti apa? 4. 3 hal yang mau kamu kembangkan agar bisa berdialog itu apa? Nomor 4 ini menyangkut kemampuan-kemampuan manusiawi. Mendengarkan,
memahami, tidak mudah menghakimi, mengatur kata-kata. Cukup banyak teman-teman yang menulis di bagian blind self itu to the point, tapi kata-katanya sering melukai gitu. To the point itu baik dan bisa dikombinasi dengan pemilihan kata yang tepat sehingga tidak melukai. Semoga teman-teman tidak kesulitan ya memahami pertanyaan-pertanyaan ini, khususnya nomor 4. 3 hal yang mau kamu kembangkan agar bisa berdialog. Artinya kemampuan berdialog itu terdiri dari beberapa unsur kan. Nah coba Anda temukan 3 yang mau Anda latih terus-menerus agar Anda bisa berdialog. 5. Yesus kan menuntut perubahan radikal. Kira-kira 3 langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk menanggapi undangan Tuhan Yesus melakukan perubahan radikal itu apa? Saudara-saudariku, jangan bingung ya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pahamilah sejauh Anda bisa memahami, lalu jawablah. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Oke, jangan takut salah. Tulislah yang Anda tahu. Ini bukan ujian semester, jadi Anda boleh salah. File Word ini sudah dilakukan dengan baik, tapi beberapa peserta itu masih menulis di badan email. Saya mohon Anda nulis di Word, lalu dikirim lewat attachment. Batas akhir pengiriman tulisan Anda itu seminggu lagi, seperti yang sudah-sudah. Nanti teman-teman panitia akan membantu dengan menayangkan ulang beberapa hari YouTube kita malam ulang lagi. Jangan lupa 2 minggu lagi, tanggal 7 Maret, kita akan belajar bersama tentang seru ini. Bagaimana Simon Petrus melihat Yesus sang eksorsis. Bukan eksotis, tapi eksorsis. Bu Lili, saya ngomong terlalu panjang sampai jam 9. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman semua yang memberi perhatian pada proses belajar kita malam hari ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi pada Bu Lili. Wow. Terima kasih Romo Nano, seperti biasanya pemaparan Romo Nano selalu jelas dan mencerahkan. Juga menarik sekali Romo, karena Romo menyajikan gambar-gambar yang keren. Boleh kita berikan reaction untuk Romo Nano, boleh kasih tepuk tangan atau hati untuk Romo Nano. Romo sepertinya semua takjub sama Romo. Saya takjub karena internet lancar ya. Tadi tidak ada gangguan toh Bu Lili? Aman Romo, lancar sekali. Lancar, puji Tuhan. Ya. Baiklah, Romo silakan minum dulu Romo. Romo udah sampai jam 9. Iya, saya menyampaikan pemaparan. Romo Nono siap untuk Q&A Romo. Kita lanjut ke sesi Q&A Romo. Karena waktu sudah jam 9, jadi kita bacakan 2 pertanyaan aja ya Romo ya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama Romo. Petrus dipilih Tuhan pada saat bekerja. Dan Petrus meninggalkan pekerjaannya mengikuti Kristus. Pertanyaannya, apa korelasi dengan kehidupan kita saat ini, Romo? Penanya, terima kasih banyak atas pertanyaan Anda. Korelasi peristiwa Petrus dipanggil itu menurut saya ada pada kata dipanggil itu ya. Didatangi di tempat kita berada, terus kita dipanggil ikut dia. Sekali lagi, unsur-unsur utamanya adalah Tuhan mendatangi kita. Atau Tuhan mendatangi Simon Petrus. Poin pertama.
Simon Petrus didatangi di tempat dia. Lalu Simon Petrus diajak keluar dari zona nyamannya, pergi. Nah, 3 unsur ini tadi, Tuhan mendatangi manusia, manusia didatangi di tempat kerjanya, di tempatnya, lalu manusia ini diajak keluar dari tempat nyamannya. Nah, ini yang menurut saya bisa diterapkan dalam hidup kita. Tuhan mendatangi saya di tempat saya berada. Maka ya di rumah, di tempat kerja, di tempat pertemanan, di tempat kegiatan ini itu gitu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, yang pertama inisiatifnya dari Tuhan. Yang kedua, tempat di mana kita didatangi itu. Saya merasa ya kita berada dimanapun ya, ketika kita mengikuti Zoom ini. Saya rasa dalam arti tertentu Tuhan juga berbicara lewat gambar tertentu, lewat kata-kata tertentu, lewat tulisan tertentu. Tuhan mau menyapa saya. Saya berada di ruang pribadi saya, gitu kan. Jadi poin Tuhan mendatangi saya di tempat saya berada. Dan Tuhan mengajak saya untuk tidak hanya bernyaman-nyaman di tempat, tapi seperti Simon diajak keluar. Saya kok juga yakin ya Tuhan pun mengajak kita untuk keluar dari keluar. Kadang-kadang sih ya tidak selalu ya, keluar dari keluarga, keluar dari lingkaran pertemanan yang itu saja, keluar dari kadang-kadang kegiatan rutin kita karena ada sesuatu yang di luar rutinitas kita gitu. Pendek kata, Tuhan itu nggak atau ya apa ya? Tuhan itu selalu mengajak kita untuk ikut Dia yang memang Dia kan berkeliling kan. Pada waktu hidupnya kan dari desa ke desa ini, desa ini, desa ini, ke kota ini, ke kota ini, ke kota ini kan. Tuhan moving gitu. Tuhan nggak mau hanya kita duduk-duduk manis, ngopi-ngopi enak aja. No, Tuhan mengajak kita bekerja. Maka saya senang, bersyukur membaca tulisan teman-teman yang aktif bekerja ya. Aktif bergerak keluar, melayani banyak orang. Ada yang jadi perawat itu, wah, saya respect sekali itu. Ada yang jadi katekis, ada seseorang, itu saya lupa namanya, tapi kisahnya saya ingat, meninggalkan pekerjaannya nih, pekerjaan mapan ini, meninggalkan pekerjaan mapan dan memulai pekerjaan baru sebagai katekis. Crazy. Tapi menurut saya itu sebuah contoh ya, orang yang sungguh-sungguh mengikuti undangan Tuhan sampai radikal seperti itu. Saya pernah menjadi pendamping para frater nih, teman-teman ya. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya, ada satu anak, dia sudah studi di luar negeri dan bekerja di tempat yang mapan, berasal dari keluarga kaya. Semua itu ditinggalkan dan masuk ke Serikat Yesus. Waktu dia datang itu saya, kamu serius ini? Kamu serius mau ikut Serikat Yesus ini? Banyak anak-anak muda, frater-frater yang berasal dari seminar itu, pengen hal-hal yang kamu tinggalkan itu. Kamu ini malah meninggalkan hal yang diinginkan oleh banyak orang. Kekayaan, pengalaman studi di luar negeri, pengalaman kerja. Ada lagi nih, orang sudah sampai S3. S3-nya itu bukan kacangan gitu, bukan kaleng-kaleng gitu, bukan universitas di Indonesia, di luar negeri, dan dia lulus excellent.
Ini datang ke Serikat Yesus, saya mau jadi anggota Serikat Yesus. Kamu mau cari apa? Saya lacak gitu ya. Ini motivasinya apa? Saya sampai pada sebuah kesimpulan. Orang ini jatuh cinta pada Yesus. Orang seperti ini yang saya cari. Dan saya kan marketingnya Yesus ya, jadi saya mencari orang-orang yang kagum pada Yesus, karena hanya orang yang kagum yang mau diajak ikut Yesus. Kalau orang nggak kagum pada Yesus, ya seperti hanya kita nggak tertarik pada sebuah produk gitu, kita nggak akan beli produk itu kan. Nah, saya marketingnya Yesus, maka saya membuat cerita tentang Yesus itu menarik supaya Anda kagum, lalu ayo join pasukan Yesus itu. Kira-kira itu, Bu Lili, jawaban saya. Ya, terima kasih Romanono, penjelasannya panjang lebar dan ada contohnya. Saya kira sudah menjelaskan. Pertanyaan yang kedua, pada masa kini, perubahan radikal apa saja yang paling penting meneladani Kristus Yesus? Ini pertanyaan penting dan ini senjata makan tuan ini ya. Butuh perubahan radikal. Oke, satu. Hari Rabu besok nih ya, besok Rabu Abu ya, mulai pantang dan puasa. Nggak usah pantang makanan, pantang buka HP. Baca Injil Markus. Oke lah, nggak usah. Jadi misalnya begini deh, pantang atau mau mengupayakan perubahan radikal. 1, 2 jam sehari jangan buka handphone. 2 jam sehari. Dan 2 jam itu baca Injil Markus. Sehingga selama masa Prapaskah, setiap hari 2 jam, minimal 1 Injil Markus sudah Anda baca. Insya Allah Anda ketemu Tuhan Yesus lewat proses membaca. 2, perubahan radikal apa? 1 jam sehari, duduk bersama seluruh anggota keluarga, bapak, ibu, anak-anak. Tidak ada yang boleh pegang handphone. Bergiliran, masing-masing cerita. Hari ini aku mengalami ini, aku merasa ini. Maknanya ini, tindak lanjutnya ini. Coba 3 langkah refleksi itu diterapkan dalam keluarga. 1 jam aja sehari. Selama masa Prapaskah, perubahan radikal. 3, perubahan radikal. Upayakan selama masa Prapaskah, Anda lebih memilih kata-kata yang konstruktif, apresiatif untuk orang-orang dekat. Sebelum ngomong, meskipun marah, dongkol, jengkel, mikir dulu ya, kata-kata yang mau dikeluarin apa. Anjing, nyamuk, babi, sayang, atau apa. Pikir kata-katanya. Gitu. Saya jadi ingat sebuah buku ya. Ada sebuah buku yang mengatakan begini. Air, kalau dikata-katai dengan kata-kata yang negatif, nanti konstruksi molekul-molekul airnya itu jelek. Sementara air yang kepadanya kita ngomong-ngomong kata-kata yang positif. Halo sayang, kamu cantik, kamu bekerja baik hari ini, kamu bisa berkolaborasi, kamu toleran, kamu memaafkan, kamu baik. Konstruksi molekul air ini ketika ditaruh di bawah mikroskop, bagus. Saudara-saudariku, perubahan radikal ketiga yang saya tawarkan, dan mari kita membuat revolusi berkata-kata. Upayakan rumahmu berisi kata-kata yang konstruktif. Memaafkan, memahami, tidak menghakimi, mentoleransi. Tentu saja ya, dosa-dosa berat tidak boleh ditoleransi.
Toleransi maksud saya adalah toleransi terhadap perbedaan pandangan. Upayakan 1 bulan masa prapaskah Anda sekeluarga bereksperimen, memilih kata-kata yang apresiatif, bukan dibuat drama, natural, sesuatu yang jarang dilakukan. Masakan mami enak walaupun kurang asin sedikit, tapi oke lah. Dan mengapresiasinya dengan cara makan, nggak langsung, GoFood aja deh, cik, cik, cik. Pantang gadget, perubahan radikal. Yang kedua tadi apa, Bu Lili? Dialog di dalam keluarga 1 jam saja, setiap hari. Yang ketiga, jadikan rumahmu rumah kata-kata yang positif. Semoga terlaksana. Saya pun akan menerapkan itu untuk prapaskah besok. Mau pantang daging, lah mau makan daging aja seminggu sekali. Pantang tempe itu baru berasa. Pantang kerupuk itu berasa banget. Setiap hari ada kerupuk enak di Klaten itu. Pantang kerupuk itu berat. Demikian Bu Lili. Baik, terima kasih Romo. Para peserta yang terkasih, berani terima tantangan Romo Nano untuk berpantang gadget. Ini yang bekerja yang agak susah, Romo. Selalu ada excuse. Begitu mengatakan susah, maka memang akan susah. Saya kan mengatakan 2 jam. Artinya kan tidak 24 jam Bu Lili bekerja kan. Kerja berapa hari lah. Berapa jam lah. 2 jam. 1 jam oke lah. Baik, kita semangat ya untuk menerima tantangan Romo Nano. Baik Romo, kita waktunya sudah jam 9 lewat. Mohon maaf pada para peserta yang pertanyaannya tidak bisa kami sampaikan kepada Romo Nano, tapi kami berharap apa yang sudah Romo Nano sampaikan sungguh-sungguh sudah mencerahkan kita dan sudah menjawab keingintahuan kita. Romo, apakah ada yang mau disampaikan statement closing? Baca Injil Markus berkali-kali. Pakai hatimu, supaya kamu bisa berjumpa dengan Yesus orang Nazaret itu. Baca Injil Markus, pakai hati. Baik, terima kasih Romo. Baca Injil Markus dengan hati. Baiklah, Romo Nano, terima kasih banyak Romo Nano. Seperti biasanya, tak terasa waktu sudah beranjak berlalu, Romo. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Nano yang selalu semangat, selalu setia meluangkan waktunya, dan Romo ekspresif sekali menyampaikan pemaparan tadi. Jadi kita sungguh-sungguh takjub, Romo, dibuat takjub. Terima kasih juga kepada para peserta yang setia mengikuti dengan antusias. Selanjutnya, untuk kami akan ada sedikit pengumuman lagi di penutup ini untuk mendukung pendidikan Yesuit muda dan keberlangsungan webinar ini. Dibuka persembahan kasih melalui rekening BCA nomor 604-453-5887 atas nama Indriani atau Liliana. Silakan di screenshot. Atas kebaikan dan partisipasi yang sudah diberikan, disampaikan terima kasih. Menginformasikan kembali, tadi Romo juga sudah menginformasikan, tapi tidak ada salahnya kami mengulangi lagi, bahwa refleksi mohon untuk ditulis dalam file Word, bukan WA atau PDF atau Excel. Formatnya adalah deskripsi atau paragraf dan bukan tabel. Dan silahkan dikirim secara langsung ke Romo Nano melalui alamat email nanonano9870@gmail.com. Paling lambat hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, rekaman webinar seri Simon Petrus, silakan, rekaman webinar seri Simon Petrus, seri 3, akan tersedia dan akan dibuka selama 5 hari ke depan
dan dapat diakses mulai hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Selasa pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Link YouTube mengenai rekaman ini akan dibagikan pada hari Jumat melalui WA Group. Silakan para peserta untuk memanfaatkannya, untuk merenungkan kembali dan bisa membantu untuk membuat refleksi. Baiklah, para peserta yang terkasih, webinar seri 4 akan dijadwalkan pada 2 minggu ke depan. Tadi Romo juga sudah menyampaikan, pada hari yang sama, hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, jamnya juga sama, mengangkat tema Simon Petrus, melihat sang pengusir setan. Tema yang sangat menarik. Catat tanggalnya, pastikan bergabung, dan jangan terlewat. Selanjutnya, seperti biasanya, bahwa PPT materi pada malam hari ini yang disampaikan oleh Romanano akan kami bagikan juga kepada para peserta melalui WA Group. Dan terakhir, pada para peserta webinar yang terkasih, esok adalah Hari Rabu Abu. Romanano dan panitia menyampaikan selamat memasuki masa prapaskah, masa pengendalian diri, pembaharuan diri, dan pertobatan. Baiklah Romo, para suster, dan rekan-rekan muda yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kini kita akhiri acara malam ini dengan doa dan berkat penutup melalui Romanano. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena melalui perjalanan hidup Simon Petrus, kami telah Kau sadarkan bahwa kami harus berubah secara radikal. Pikiran, persepsi, keinginan hati, afeksi, emosi, serta jiwa kami, agar mampu mengambil keputusan dan tindakan sesuai dengan panggilan-Mu. Terangilah dan bukalah hati kami, ya Tuhan, untuk berani melihat Simon Petrus, yang selalu Kau anugerahi dengan kesempatan-kesempatan baru. Dikala kegagalan iman menerpa hidupnya, mampukanlah kami secara khusus dalam masa puasa yang akan dimulai hari Rabu esok, agar selalu dan berani berdialog, saling mengampuni, seperti Engkau sendiri telah menyapa Simon Petrus. Berkatilah puasa dan pantang kami, lepaskanlah kelekatan-kelekatan yang selama ini menghalangi keterbukaan kami atas anugerah rahmat kerahiman-Mu. Engkau adalah satu-satunya sumber hidup dan pokok anggur ilahi bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah kami dan keluarga kami, dan juga Romanano serta komunitasnya, dalam kesatuan dengan Yesus Kristus, serta melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Doa ini kami haturkan kepadamu, Allah Bapa yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Silakan berkat Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sekalian, anak-anak Anda, keluarga kita sekalian, orang-orang dekat kita semua, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak seluruh peserta yang selalu setia mengikuti proses belajar kita bersama. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih Romanano. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.